Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai efek ekonomi dan finansial jasa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Aura Fortuna, dengan NIM akhir 1254. Saya Nurfadila Putri Sugiarto, NIM akhir 1050. Saya Muhammad Ibtul Alimi dengan NIM akhir 1235. Saya Raihan Ihsan Hidayat dengan NIM akhir 1222. Saya Akbar Trifitra Saputra dengan NIM akhir 1248. Saya Mela Dewi Jaya dengan NIM akhir 1206. Saya Alia Nazura dengan NIM akhir 1109. Saya Nalia Safitriani dengan NIM akhir 1038. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaruh jasa terhadap profit. Pentingnya bagi perusahaan untuk memahami hubungan antara layanan dan profit dalam era akuntabilitas dan efisiensi. Meskipun banyak manajer masih melihat layanan sebagai beban, penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam peningkatan kualitas layanan dapat membawa return finansial yang tinggi. Total Quality Management atau TQM adalah salah satu pendekatan yang membantu menggambarkan dampak keuangan dari kualitas layanan. Studi juga menunjukkan bahwa investasi dalam kualitas layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan return saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kualitas layanan sebagai bagian integral dari strategi mereka untuk mencapai kesuksesan finansial. Next. Ya, selanjutnya adalah model pemasaran yang berdampak kepada servis. Ada dua model pemasaran yang dapat dijelaskan untuk dapat memberikan gambaran bagaimana pelayanan atau servis berdampak terhadap profit perusahaan, yaitu offensive marketing dan defensive marketing. Nah, yang pertama tuh pemasaran ofensif berdampak kepada pelayanan, menarik lebih banyak pelanggan. Nah, untuk membantu perusahaan mendapatkan lebih banyak pelanggan melalui offensive marketing diperlukan kualitas jasa. Offensive marketing melibatkan reputasi, pangsa pasar, dan harga premium. Reputasi positif dapat didapatkan jika perusahaan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan melalui reputasinya itu perusahaan mampu mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pemberian pelayanan yang baik terhadap profit, yaitu perusahaan jasa dapat mengembangkan model PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy. Nah, untuk mengembangkan model tersebut adalah menentukan variabelnya, yaitu pegawai, pelanggan, dan laba. Dampak dapat diukur dengan mengkaitkan dengan 3 kategori, yaitu tempat untuk bekerja, tempat untuk bertransaksi, dan tempat untuk berinvestasi. Next. Nah, implementasi pengukuran dengan model PIMS secara kontinu dari tahun ke tahun dapat memberikan informasi kepada dia jasa seberapa besar dampak pelayanan terhadap profit. Penelitian PIMS memperlihatkan bahwa perusahaan yang dapat menawarkan pelayanan yang prima mencapai profit tinggi dibandingkan pertumbuhan normal atas dasar pertimbangan perolehan pangsa pasar dan kualitas. Nah, untuk mendokumentasikan dampak pelayanan terhadap pangsa pasar, sekelompok peneliti menggambarkan pendapat mereka antara kualitas dan pangsa pasar. Pelanggan yang terpuaskan akan menyebarkan kepuasannya kepada orang lain melalui informasi mulut ke mulut yang akan berdampak kepada bertambahnya pelanggan baru, sehingga memperluas pangsa pasar. Mereka juga dapat berpendapat bahwa mengiklankan pelayanan yang prima tanpa kualitas yang memadai tidak akan meningkatkan pangsa pasar. Next.
Selanjutnya di sini ada permasalahan defensif berdampak pada pelayanan untuk menahan pelanggan. Nah, pendekatan pemasaran defensif itu adalah pendekatan yang menekankan pada penahanan pelanggan atau customer retention yang dimiliki. Nah, para peneliti dan konsultan itu selama 15 tahun terakhir ini sangat memperhatikan hal ini dan melakukan perhitungan dampak keuangan dari pelanggan yang ada di perusahaan atau customers. Nah, mengapa begitu ya? Karena mempertahankan pelanggan yang ada itu jauh lebih penting dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Jika perusahaan tidak memperdulikan pelanggan, hanya akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus mendapatkan pelanggan baru yang akan menggantikan pelanggan yang telah pergi. Nah, untuk menggantikan pelanggan baru itu ya otomatis perusahaan itu mengeluarkan dana lagi kayak biaya iklan, promosi, dan biaya penjualan seperti itu. Ada 4 hal untuk mempertahankan pelanggan ya. Yang pertama itu ada biaya rendah atau lower cost, di mana biaya rendah ini mengacu pada strategi perusahaan untuk menjaga biaya produksi dan operasional seminimal mungkin untuk menawarkan harga produk yang lebih kompetitif di pasar. Atau gini, perusahaan itu pokoknya menekan biaya serendah-rendahnya agar keuntungannya itu juga semakin banyak. Karena itu mengapa mempertahankan pelanggan itu penting. Kan tadi sudah dijelaskan ya, jika perusahaan itu kehilangan satu pelanggan Anda, untuk mencari lagi itu susah banget kayak gitu. Dan bakal ngeluarin dana itu banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada volume pembelian atau volume of purchase. Menunjukkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan atau konsumen dalam satu periode waktu tertentu. Nah, volume pembelian yang tinggi seringkali berhubungan dengan diskon dan atau harga khusus. Jadi kayak karya Nah, pelanggan itu ya kayak kalau sudah sering belanja ke perusahaan itu, biasanya kan perusahaan itu memberikan diskon atau kayak kalau ambil ini nih nanti ibu dapat ini kayak gitu. Terus yang ketiga ada harga mahal atau premium price, di mana biasanya pelanggan itu tergiur ketika harganya dimahalkan tapi dapat pelayanan yang khusus seperti itu daripada bayar yang biasa pelayanannya itu pokoknya kalau bayar mahal itu nanti dikasihnya itu kualitas yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, komunikasi dari mulut ke mulut, di mana proses ini memberikan informasi tentang produk atau layanan disebarkan dari satu orang ke orang lain melalui percakapan langsung atau ulasan pribadi. Bentuk komunikasi ini sangat efektif karena dianggap lebih terpercaya oleh konsumen. Nah, kayak kalau seumpamanya kita punya teman dekat ya, kita kan otomatis nanya gitu kepada kita, apa nih skincare yang bagus, nanti teman kita ngasih tahu ini, dan kita itu tergiur oleh itu. Karena itu mengapa komunikasi dari mulut ke mulut itu sangat efektif bagi perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran kinerja dengan metode balance scorecard. Jadi balance performance scorecard didefinisikan sebagai serangkaian pengukuran yang memberikan manajer puncak tidak hanya kecepatan tetapi juga pandangan menyeluruh mengenai bisnis
yang melengkapi pengukuran keuangan dengan pengukuran operasional dari penciptaan kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi perusahaan, dan peningkatan aktivitas pengukuran operasional yang merupakan penggerak kinerja keuangan di masa yang akan datang. Balance Performance Scorecard ini telah digunakan oleh perusahaan terbesar di seluruh dunia. Next. Balance Performance Scorecard mencakup 3 perspektif sebagai tambahan perspektif keuangan, yaitu pelanggan atau customer, operasi atau operation, dan pembelajaran atau learning. Nah, Balance Performance Scorecard ini bekerja secara bersama-sama dalam satu laporan manajemen dan telah difasilitasi oleh pengembangan terkini dengan piranti lunak komputer yang memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengintegrasikan pengukuran-pengukuran dari seluruh bagian perusahaan. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu pengukuran keuangan. Jadi, satu cara untuk menjadi pemimpin dalam bisnis jasa adalah merubah pengukuran keuangan dengan mempertahankan pelanggan. Nilai moneter dari mempertahankan pelanggan dapat diperkirakan melalui penggunaan penerimaan rata-rata atas pelanggan seumur hidup. Dan jumlah pelanggan yang pergi dan kemudian akan ditransformasikan menjadi hilangnya penerimaan perusahaan dan menjadi standar kinerja perusahaan yang kritis. Nah, pada akhirnya, perginya pelanggan harus menjadi kunci dalam pengukuran kinerja bagi senior manajemen dan bagi sebuah komponen fundamental dari sistem insentif. Nah, seorang manajer ini harus mengetahui berapa jumlah pelanggan yang pergi, apa yang terjadi dengan laba ketika jumlah pelanggan yang pergi naik atau turun, dan alasan mengapa pelanggan pergi. Nah, selain long-term value to customers, pengukuran kinerja keuangan lain yang juga harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja keuangan, yaitu harga premium, peningkatan volume penjualan, nilai referral pelanggan, dan juga nilai penjualan silang. Selanjutnya yang kedua, perspektif pelanggan. Nah, salah satu aspek penting yang mempengaruhi perspektif pelanggan adalah persepsi konsumen. Nah, pengukuran persepsi pelanggan ini merupakan indikator utama dari kinerja keuangan. Pelanggan yang tidak senang dengan perusahaan akan pergi dan menceritakan ke orang lain tentang ketidakpuasan mereka. Dan pengukuran persepsi ini juga merefleksikan keyakinan dan perasaan pelanggan terhadap perusahaan dan dapat mengakibatkan bagaimana pelanggan akan bersikap di masa yang akan datang. Nah, selain dari persepsi konsumen, maka perspektif konsumen juga harus mengukur aspek penting lain seperti harapan terhadap jasa, nilai yang diinginkan oleh pelanggan, dan juga behavioral intentions seperti loyalitas dan keinginan mereka untuk pindah ke pesaing. Next. Yang ketiga yaitu perspektif operasional. Pengukuran operasional melibatkan translasi pengukuran persepsi pelanggan menjadi standar atau tindakan yang harus digabungkan secara internal dengan pemenuhan kepuasan pelanggan. Walaupun sebetulnya semua perusahaan ini menghitung pengukuran operasional dalam beberapa bentuk. Balance Scorecard ini mensyaratkan bahwa pengukuran tersebut berakar dari proses bisnis yang memiliki efek terbesar pada pemuasan pelanggan. Atau dengan kata lain, pengukuran tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pengukuran persepsi pelanggan, tetapi sebaliknya, hubungan yang ada di antara keduanya ini sangat terbelit-belit, sehingga pengukuran operasional ini dilakukan untuk melibatkan tingkat responsif, proses kualitas, pengurangan waktu, dan waktu transaksi. Dan yang keempat yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran. Area pengukuran terakhir melibatkan kemampuan perusahaan untuk berinovasi, mengembangkan, dan belajar untuk meluncurkan produk baru, menciptakan nilai lebih kepada pelanggan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, pada area pengukuran ini sulit untuk dikuantifisir, tetapi dapat diselesaikan dengan menggunakan performance to goal percentage.
Contohnya yaitu pada perusahaan mampu menyusun rencana meluncurkan 10 produk baru setahun, kemudian diukur berapa presentasi dari rencana tersebut bisa dicapai di masa 1 tahun tersebut. Nah, jika 4 produk yang baru berhasil diluncurkan, maka dapat dihitung keberhasilan perusahaan tersebut adalah sebesar 40%, yang dapat dibandingkan dengan keberhasilan di tahun berikutnya. Nah, pengukuran perspektif ini akan menggunakan beberapa variabel penting seperti jumlah produk baru, tingkat pengembalian inovasi, keterampilan karyawan, waktu untuk di pasar, dan waktu berkomunikasi dengan pelanggan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari balance score. Nah, manfaat balance score itu menurut Nanang Sasongko 2007-45 itu memberikan manfaat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk terus memantau hasil-hasil dalam bidang keuangan yang dicapainya. Nah, dengan tetap memantau perkembangan dalam membangun keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai aktiva tak berwujud yang dibutuhkan bagi masa depan perusahaan. Yang kedua, menjaga agar tidak timbul pandangan yang sempit atas kinerja perusahaan yang akan terjadi. Hanya digunakan tolak ukur tunggal dalam memotivasi dan mengevaluasi kinerja untuk unit bisnis. Dan yang ketiga, ada menerjemahkan sebuah visi menjadi tema-tema kunci strategi yang dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Next. Di sini ada pengukuran kinerja non-keuangan yang efektif. Nah, pengukuran kerja non-keuangan ini mencakup berbagai metrik yang digunakan untuk mencapai tujuan strategisnya selain keuntungan finansial. Ini termasuk kepuasan pelanggan, kualitas layanan, loyalitas pelanggan, inovasi, dan juga keterlibatan karyawan. Jadi di sini ada 5 poin pentingnya pengukuran kinerja non-keuangan tersebut. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, memahami kebutuhan dan juga ekspektasi pelanggan untuk meningkatkan pengalaman mereka. Yang kedua itu ada menjaga loyalitas pelanggan. Mengukur dan juga meningkatkan retensi pelanggan melalui layanan yang unggul. 3 itu ada meningkatkan kualitas layanan, yaitu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Yang keempat ada mendorong inovasi. Mendorong inovasi ini untuk mengukur efektivitas inovasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan tetap kompetitif. Dan yang terakhir itu ada keterlibatan karyawan. Memastikan karyawan ini terlibat dan termotivasi untuk memberikan layanan yang terbaik. Next. Baik, selanjutnya di sini kelompok kami mengambil studi kasus yang judulnya itu pengaruh corporate governance terhadap financial distress pada sektor perusahaan, jasa infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Next. Selanjutnya ada pembahasan studi kasusnya. Dari tahun 2009 hingga 2018, sebanyak 40 perusahaan di Bursa Efek Indonesia telah di-listing dengan 22 perusahaan dari sektor jasa, 15 dari sektor manufaktur, dan 3 dari sektor pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung mengalami financial distress, ditandai dengan likuiditas rendah, laba yang minim, ketidakpastian kelangsungan usaha, dan saham yang tidak lagi diperdagangkan. Financial distress dapat menyebabkan kebangkrutan yang berdampak besar tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga karyawan dan perekonomian nasional. Tata kelola perusahaan atau corporate governance memegang peran penting dalam mengelola financial distress dengan mengatur dewan komisaris, direksi, dan manajemen untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga risiko financial distress dapat diminimalkan. Next.
Nah, selanjutnya ada kesimpulan studi kasus. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa financial distress dapat menyebabkan delisting perusahaan yang berdampak besar tidak hanya bagi pemegang saham tetapi juga karyawan dan perekonomian nasional. Tata kelola perusahaan atau corporate governance memegang peran penting dalam mengelola financial distress. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari presentasi efek ekonomi dan finansial jasa, di mana bahwa kualitas layanan itu memiliki dampak yang signifikan terhadap profit perusahaan. Penelitian itu menunjukkan bahwa perusahaan yang memprioritaskan peningkatan kualitas layanan itu dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada fokus pada pengurangan biaya atau ekspansi pendapatan. Nah, dampak ini dapat dilihat melalui penggunaan model pemasaran yang efektif seperti pemasaran defensif yang berfokus pada penahanan pelanggan serta penggunaan balance scorecard yang memberikan pandangan menyeluruh mengenai bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk memantau hasil-hasil dalam bidang keuangan serta perkembangan keunggulan kompetitif. Nah, kesimpulannya ini menekankan pada pentingnya memahami hubungan antara layanan dan profit serta memprioritaskan investasi dalam kualitas layanan untuk meningkatkan keberhasilan finansial perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.